Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Di pinggiran kota Surabaya yang ramai, berdiri sebuah rumah bergaya modern minimalis dengan sentuhan etnik Jawa yang halus. Dindingnya berwarna krem lembut, seperti warna pasir pantai di pagi hari, dan jendela-jendela besarnya membiarkan cahaya matahari sore menyusup masuk, menciptakan pola-pola hangat di lantai kayu jati yang mengkilap. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, ia adalah cerminan dari keharmonisan yang telah dibangun selama bertahun-tahun oleh keluarga Pramono. Di ruang tamu, lemari pajangan kaca tinggi berdiri gagah, dipenuhi koleksi miniatur etnik, dari wayang golek kecil hingga guci tanah liat berukir, semuanya disusun rapi oleh tangan Ria, sang ibu yang penuh perhatian. Foto-foto keluarga berjejer di dinding, Arif dan Ria di hari pernikahan mereka, Rian saat memenangkan lomba sepak bola sekolah, Sinta dengan senyum cerahnya saat ulang tahun ke-12. Semua itu menggambarkan kehidupan yang sempurna, setidaknya di mata tetangga dan kerabat yang sering berkunjung. Arif Pramono, sang ayah berusia 45 tahun, adalah seorang arsitek sukses yang dikenal ramah dan penuh inspirasi. Tubuhnya tegap, dengan rambut hitam yang mulai diselingi uban di pelipis, dan senyumnya selalu siap menghiasi wajahnya saat berbicara tentang proyek-proyek barunya. Ia bekerja di sebuah firma desain ternama di pusat kota, sering pulang dengan cerita tentang gedung-gedung tinggi yang ia rancang, lengkap dengan sketsa kasar di buku catatannya. Arif adalah tipe ayah yang percaya pada keseimbangan, kerja keras di siang hari, tapi selalu menyempatkan waktu untuk keluarga. Rumah adalah fondasi, katanya sering, sambil menepuk bahu Rian atau merangkul Sinta. Bagi Arif, rumah ini bukan hanya bangunan, ia adalah benteng dari hiruk-pikuk dunia luar. Ria, istrinya yang berusia 42 tahun, melengkapi kesempurnaan itu dengan kelembutan seorang desainer interior. Rambutnya panjang sebahu, selalu diikat rapi dengan jepit etnik, dan matanya yang coklat hangat selalu penuh kasih sayang. Ria bekerja dari rumah, mengelola studio kecilnya yang spesialisasi pada desain interior bertema budaya lokal. Ia yang merancang setiap sudut rumah ini, sofa empuk berlapis kain batik, meja makan kayu jati besar yang menjadi pusat kebersamaan, dan taman kecil di belakang dengan bunga Kamboja yang mekar harum setiap pagi. Ria adalah jantung keluarga, yang selalu memastikan makanan hangat siap di meja dan cerita-cerita kecil dibagikan. Meskipun sibuk, ia tak pernah lupa akarnya, sering bercerita tentang masa kecilnya di desa, meski jarang menyebut detail tentang nenek buyutnya yang tinggal sendirian di tempat terpencil itu. Dua anak remaja mereka menambah warna pada kehidupan ini. Rian, si sulung berusia 16 tahun, adalah remaja energi dengan rambut gondrong yang sering ia sisir ke belakang saat bermain sepak bola bersama teman-temannya. Ia siswa SMA yang berprestasi, terutama di pelajaran matematika dan olahraga, dan mimpi menjadi insinyur seperti ayahnya. Rian adalah tipe yang skeptis tapi setia, ia suka bercanda dengan Sinta, adiknya, tapi selalu siap melindungi jika diperlukan. Hidup ini terlalu singkat untuk hal-hal aneh, katanya sering, sambil tertawa saat menonton film horor di TV. Sinta, yang berusia 14 tahun, adalah kebalikannya, gadis remaja yang sensitif dan kreatif, dengan rambut panjang bergelombang dan mata besar yang penuh rasa ingin tahu. Ia hobi menggambar dan membaca novel fantasi, sering menghabiskan sore di kamarnya yang dindingnya penuh sketsa hutan misterius dan makhluk-makhluk imajinatif. Sinta lebih pendiam daripada Rian, tapi hatinya lembut, ia yang selalu membantu ibunya di dapur atau mendengarkan cerita ayahnya dengan mata berbinar. Di sekolah, ia aktif di klub seni, dan teman-temannya mengaguminya karena imajinasinya yang liar. Namun, di balik senyumnya yang cerah, Sinta kadang merasa ada sesuatu yang berbeda padanya, sebuah intuisi yang tak bisa dijelaskan, seperti bisikan samar dari masa lalu yang tak pernah ia kenal. Setiap malam, ritual keluarga dimulai di meja makan besar itu. Aroma masakan Ria,
rendang daging yang empuk atau ayam goreng dengan sambal terasi, mengisi udara, menciptakan suasana hangat yang kontras dengan kesibukan kota di luar. Malam itu, seperti biasa, Arif pulang tepat pukul 7, membawa tas kerjanya yang penuh gulungan kertas desain. "Halo, semuanya, apa kabar hari ini?" serunya sambil mencium pipi Ria dan merangkul anak-anaknya. Rian, yang baru saja selesai latihan sepak bola, langsung menyambar piring. "Ayah, tadi aku cetak gol lagi. Tim kita menang 3-1. Kalau aku jadi arsitek seperti ayah, pasti bisa desain stadion keren." Arif tertawa, mata hijaunya berbinar. "Itu bagus, nak. Tapi ingat, desain bagus butuh fondasi kuat, seperti golmu tadi. Ceritain dong detailnya." Sinta, yang duduk di sebelah ibunya, menyodorkan semangkuk sayur bayam. "Ibu, tadi di sekolah aku gambar hutan ajaib. Kayak di buku fantasi yang aku baca. Ada makhluk aneh yang jaga pohon-pohon kuno." Ria tersenyum lembut, menyentuh tangan putrinya. "Keren sekali, Sin. Kamu punya bakat besar. Nanti tunjukkan ke ibu." "Ya, siapa tahu bisa jadi inspirasi desain ruang tamu kita." Percakapan mengalir ringan, penuh tawa dan canda. Arif bercerita tentang proyek gedung perkantoran barunya, Rian membual tentang teman-temannya, Sinta berbagi sketsa imajinasinya, dan Ria menambahkan sentuhan hangat dengan lelucon kecil tentang hari sibuknya. Di bawah lampu gantung kristal yang memancarkan cahaya keemasan, keluarga ini tampak tak tergoyahkan, sebuah unit harmonis yang saling mendukung, di mana masalah-masalah kecil pun lenyap dalam kebersamaan. Tak ada yang tahu, bahwa di balik kebahagiaan ini, ada retakan tak kasat mata yang siap melebar. Suatu sore 2 hari kemudian, saat matahari mulai condong ke barat dan bayangan pohon mangga di halaman memanjang, telepon rumah berdering nyaring. Ria yang sedang menyusun bunga segar di vas ruang tamu, mengangkat gagangnya dengan senyum. "Halo, oh, Tante Siti. Apa kabar?" Suara di ujung sana terdengar berat, penuh duka. "Ria, maaf mengabarkan kabar buruk. Nenek buyutmu, beliau meninggal kemarin malam. Sendirian di rumah desanya. Dokter bilang usia tua, tapi entahlah, rasanya mendadak sekali." Ria terdiam sejenak, tangannya gemetar memegang gagang telepon. Nenek buyut, satu-satunya kerabat garis keturunan langsung yang masih hidup dari pihak ibunya, adalah sosok yang samar di ingatannya. Ia ingat kunjungan terakhir saat kecil, di desa terpencil yang penuh kabut dan cerita mistis, tapi sejak pindah ke kota, hubungan mereka renggang. "Ya Allah, Tante, terima kasih sudah memberitahu. Apa yang harus kami lakukan?" Tante Siti menjelaskan singkat, pemakaman sudah dilakukan secara adat di desa, tapi ada wasiat khusus untuk Ria. Beliau bilang, "Kamu satu-satunya ahli waris. Akan ada paket yang dikirim ke rumahmu. Jaga baik-baik, Ria. Itu warisan penting." Ria menutup telepon dengan hati berat, tapi juga rasa haru yang aneh. Ia berjalan ke dapur, di mana Arif sedang membantu anak-anak mengerjakan PR. "Arif, nenek buyut meninggal." Arif langsung berdiri, memeluk istrinya. "Turut berduka, sayang. Kamu baik-baik saja." Rian dan Sinta mendekat, wajah mereka penuh simpati. "Siapa nenek buyut, Bu?" tanya Sinta pelan. Ria tersenyum tipis, menyeka air mata. "Nenek dari pihak ibu. Beliau tinggal di desa jauh. Tapi, katanya ada warisan untuk ibu. Mungkin kenangan yang berharga." Malam itu, makan malam terasa lebih hening dari biasanya. Cerita-cerita ringan masih ada, tapi ada bayang-bayang duka yang melingkupi. Arif mencoba menghibur dengan janji akhir pekan libur. Rian bercerita tentang pertandingan mendatang, dan Sinta menggambar sketsa cepat tentang nenek bijak di hutan. Namun, di balik keharmonisan itu, Ria merasa ada sesuatu yang berubah, sebuah firasat samar, seperti angin dingin yang menyusup melalui celah pintu yang tertutup rapat. Seminggu kemudian, paket itu tiba. Sebuah kotak kayu tua, berukir rumit dengan pola-pola kuno yang menyerupai akar pohon yang meliuk, dikirim melalui kurir dari desa. Ukurannya tak terlalu besar,
tapi beratnya terasa tak wajar saat Arif membantunya membawanya masuk. "Ini dari desa nenek buyutmu?" tanya Arif, menyeka keringat di dahinya. "Iya," jawab Ria, membuka kotak itu dengan hati-hati di ruang tamu. Di dalamnya, ada surat wasiat sederhana dari pengacara desa, kepada Ria Pramono, satu-satunya keturunan langsung. "Ini adalah warisan nenek buyut Siti Rahayu. Jaga dengan baik, ia membawa sejarah keluarga kita." Terbungkus kain sutra usang yang berbau tanah lembab, terdapat sebuah benda pusaka, patung kecil seukuran telapak tangan, terbuat dari kayu hitam yang gelap dan licin, dengan ukiran figur aneh, seorang penjaga dengan mata melotot lebar dan seringai tipis yang tak ramah. Permukaannya terasa dingin saat disentuh Ria, seolah menyerap panas dari jari-jarinya, meskipun ruangan hangat oleh sinar matahari sore. "Indah sekali," gumam Ria, memutar-mutar patung itu di tangannya. Ada aura misterius yang menyelimuti benda itu, seperti bisikan tak terdengar dari masa lalu. "Ini pasti berarti banyak bagi nenek buyut. Aku akan simpan di lemari pajangan." Arif mengangguk, meski matanya sempat mengerut melihat ukiran aneh itu. "Bagus, sayang. Kenangan keluarga harus dijaga." Rian dan Sinta mendekat, penasaran. "Kelihatan tua banget, Bu," kata Rian, menyentuhnya sebentar sebelum menarik tangan. "Dingin ya, kayak es." Sinta memandangnya lama, merasa ada yang aneh, seperti mata patung itu menatap balik. "Kayak penjaga hutan di cerita rakyat," katanya pelan. "Menurutku, ini pusaka penting." Ria tersenyum, meletakkan benda pusaka itu di rak tengah lemari pajangan, di antara miniatur lainnya. Cahaya lampu ruang tamu memantul di permukaannya, membuatnya tampak hidup sejenak. Keluarga kembali ke rutinitasnya, tapi tanpa mereka sadari, sejak benda pusaka itu memasuki rumah, udara terasa sedikit lebih berat. Sebuah retakan tak kasat mata mulai terbentuk pada keharmonisan mereka, menunggu untuk melebar menjadi jurang yang dalam. Sejak benda pusaka kayu hitam itu menempati lemari pajangan di ruang tamu, udara di rumah keluarga Pramono terasa sedikit berbeda. Bukan perubahan drastis yang bisa ditunjuk dengan jari, melainkan sebuah nuansa, seperti lapisan embun tipis yang menempel di cermin, membuat pantulan sedikit buram. Awalnya, itu hanya hal-hal kecil yang mudah dirasionalisasi, anomali yang bisa dijelaskan oleh faktor-faktor teknis atau kebetulan semata. Lampu gantung kristal di ruang makan, yang biasanya memancarkan cahaya keemasan terang, mulai menunjukkan perilaku aneh. Terkadang, ia akan berkedip-kedip tak menentu, seolah ada korsleting, meskipun Arif sudah memeriksa instalasi listrik berkali-kali dan tidak menemukan masalah. Di malam hari, khususnya di area ruang tamu tempat benda pusaka itu bertahta, sering terdengar suara bisikan samar. Bukan kata-kata yang jelas, melainkan desauan lembut yang mirip angin melewati sela-sela jendela, padahal jendela-jendela tertutup rapat dan hembusan udara malam terhalang sempurna. Ria seringkali mengira itu hanya imajinasinya, atau suara AC yang berdecit. Barang-barang kecil pun ikut-ikutan. Kunci mobil Arif yang diletakkan di meja sering menghilang, lalu ditemukan di tempat tak terduga, di dalam laci dapur, atau bahkan di pot tanaman di teras. Pulpen Sinta yang baru dibeli mendadak tak ada, muncul kembali di bawah bantalnya keesokan hari. "Mungkin kita terlalu lelah, sayang," ujar Arif suatu malam, saat Ria mengeluhkan lampu yang lagi-lagi berkedip. "Atau ini cuma efek rumah tua? Kan banyak yang bilang gitu." Ia mencoba berpikir positif, meyakinkan Ria dan dirinya sendiri bahwa itu hanya bagian dari kehidupan sehari-hari yang sedikit membingungkan. Rian, dengan pragmatismenya, selalu punya alasan logis. "Pasti Sinta yang usil, Bu, Ayah. Dia suka iseng." Sinta hanya mengangkat bahu, lebih sering tenggelam dalam buku-buku fantasi dan sketsa-sketsa barunya, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang perlahan menyelimuti dirinya. Namun, intensitas keanehan itu meningkat secara bertahap, perlahan merayap dari sekadar gangguan kecil menjadi teror yang mencekam, menggerogoti ketenangan keluarga Pramono dari dalam. Ia seringkali bangun tidur dengan tubuh lemas dan wajah pucat, disertai demam tinggi yang datang dan pergi tanpa pola. Pagi hari ia bisa terlihat segar,
namun menjelang siang, badannya panas dingin, kepalanya berdenyut nyeri seolah ditusuk-tusuk dari dalam. "Ayah, ibu, kepalaku sakit sekali. Seperti ada yang menusuk-nusuk," keluhnya suatu malam, suaranya parau dan matanya cekung. "Rasanya ada yang merangkak di kulitku, tapi tak ada apa-apa." Arif dan Ria panik. Mereka bolak-balik membawa Rian ke dokter spesialis terbaik di kota. Hasil pemeriksaan darah, CT scan, dan berbagai tes lainnya selalu menunjukkan normal. Dokter pun kebingungan. "Secara medis, Rian sehat, Pak, Bu," kata seorang dokter, menggelengkan kepala. "Mungkin stres di sekolah," saran dokter lain, yang hanya dijawab tatapan kosong oleh Rian. Anak itu kini sering melamun, nafsu makannya menurun drastis, dan senyumnya yang cerah telah digantikan oleh tatapan kosong yang penuh ketakutan. Ia bahkan mulai takut tidur sendiri di kamarnya, seringkali merayap ke kamar orang tuanya di tengah malam, tubuhnya menggigil tak terkendali, sementara Rian bergumul dengan penyakit misteriusnya, Sinta menghadapi terornya sendiri. Hampir setiap malam, ia terbangun dengan jeritan tertahan, tubuhnya berlumuran keringat dingin, napasnya terengah-engah seolah baru saja lolos dari jurang kematian. Mimpi buruknya semakin vivid dan mengerikan. Ia selalu melihat sosok bayangan hitam legam, dengan mata merah menyala bagai bara api, mengejarnya tanpa henti di hutan belantara yang gelap dan dipenuhi pohon-pohon mati. Tawa dingin yang menusuk telinga, seperti suara 100 wanita berbisik dalam satu waktu, selalu menyertainya. Aku mimpi buruk lagi," bisik Sinta suatu pagi, matanya sembab karena kurang tidur. "Ada sosok hitam yang mengejarku. Dia selalu menyebut namaku, Ibu. Sinta, Sinta, kau milikku." Traumanya begitu nyata hingga Sinta mulai enggan tidur sendirian di kamarnya. Ia seringkali berakhir tidur meringkuk di sofa ruang tamu, di bawah cahaya lampu redup. Entah kenapa ia merasa sedikit lebih aman di sana, meski aura aneh di ruang tamu semakin kuat. Puncaknya, Arif mengalami kecelakaan mobil yang mengerikan, yang mengguncang seluruh keluarga hingga ke intinya. Suatu malam, ia harus lembur di kantor untuk menyelesaikan proyek besar. Pukul 2 dini hari, ia melaju pulang di jalan raya yang sepi dan remang-remang. Tiba-tiba, saat hendak melintasi tikungan tajam, rem mobilnya blong total. Pedal rem terasa mati, mobil melaju tak terkendali, melesat ke arah pembatas jalan. Arif membanting setir, mencoba mengelak, jantungnya berpacu kencang. Mobil itu berputar liar, menghantam tiang listrik kecil di pinggir jalan dengan suara dentuman keras yang memekakkan telinga. Arif berhasil selamat, terperangkap di antara reruntuhan mobil yang ringsek, dengan luka parah dan kaki kanan yang patah. Kabar kecelakaan itu menghantam Ria seperti palu godam. Ia berlari ke rumah sakit, wajahnya pucat pasi, diikuti Rian dan Sinta yang gemetar. "Arif, ya Tuhan, apa yang terjadi?" seru Ria panik, melihat suaminya terbaring dengan gips di kaki dan perban di kepala. "Bagaimana bisa rem mobil blong? Mobil itu baru saja diservis minggu lalu." Arif, dengan suara lemah, menatap Ria dengan mata penuh kecurigaan. "Aku tidak tahu, Ria. Aku merasa ada yang tidak beres. Sebelum rem blong, mobil itu seolah bergetar sendiri. Dan aku merasa ada yang membisikkan namaku, menyuruhku tidur." Ia menggelengkan kepala, mencoba menghalau ingatan buruk itu. "Ini aneh. Terlalu banyak keanehan di rumah kita belakangan ini. Semua insiden ini membuat suasana di rumah yang dulu hangat kini menjadi dingin, tegang, dan penuh ketakutan." Mereka mulai saling menyalahkan, kata-kata tajam sering terucap dalam suasana hati yang tegang. Rian menyalahkan Sinta yang suka cerita horor, Sinta menyalahkan Rian yang sering teriak-teriak dalam tidurnya. Ria menyalahkan dirinya sendiri karena membawa benda pusaka itu ke rumah. Arif, di ranjangnya yang kaku, menatap lemari pajangan di ruang tamu, tempat benda pusaka kayu hitam itu bertahta. Kecurigaan bahwa semua kejadian mengerikan ini terkait dengan benda pusaka yang dibawa Ria, mulai menguat dan mengakar di benak mereka. Rumah itu, benteng keharmonisan mereka,
kini terasa seperti sangkar yang menyekap mereka, perlahan-lahan dihantui oleh bayangan tak terlihat. Rumah Pramono yang dulu selalu ramai dengan canda dan aroma masakan, kini terasa senyap, dingin, dan kaku. Obrolan hangat terganti bisikan-bisikan cemas, tawa berubah jadi napas gelisah. Arif masih terbaring lemah di kamarnya, kakinya digips, lukanya pelan-pelan pulih tapi batinnya terasa lebih rapuh. Ria merawatnya dengan sangat sabar, tapi tatapan matanya tak bisa menyembunyikan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Dia merasa semua musibah ini terjadi karena dirinya. Rian, yang masih bolak-balik demam misterius, makin kurus dan pendiam. Sinta, dengan kantung mata hitam dan wajah pucat, sudah tak mau tidur di kamarnya sendiri. Setiap malam ia selalu meringkuk di samping Ria di sofa ruang tamu. Masih terbayang-bayang sosok hitam dalam mimpi buruknya. Suatu siang, saat Rian tertidur, dan Sinta asyik menggambar di sudut ruangan, meski kini gambarnya lebih sering berupa bayangan gelap dan mata merah, Ria duduk di pinggir tempat tidur Arif. Dia menatap benda pusaka kayu hitam di lemari pajangan. Patung itu seolah memancarkan aura suram, bahkan di bawah terang matahari siang. "Ini semua gara-gara benda itu, kan, Mas?" bisik Ria, suaranya hampir tak terdengar. "Sejak aku bawa pulang, semua ini jadi kacau. Aku yakin sekali." Arif memejamkan mata sebentar, lalu menghela napas panjang. "Aku juga bingung harus percaya apa, Ria. Dokter bilang Rian sehat. Kecelakaan mobilku kemarin, itu juga aneh sekali. Semua ini rasanya di luar logika. Tapi aku juga merasa, ada hubungannya." Ia membuka mata, menatap Ria dengan tekad baru. "Kita nggak bisa begini terus, Ria. Kita harus cari tahu, harus temukan jawabannya, apapun itu." Ria mengangguk, rasa bersalahnya kini bercampur dengan sedikit harapan. "Aku juga mikir begitu, Mas. Kita harus cari tahu asal-usul benda pusaka ini." Pencarian pun dimulai. Ria, yang lebih sering memakai internet, menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptopnya. Dia mulai mencari jejak sejarah keluarganya, mencari tahu tentang nenek buyut Siti Rahayu yang begitu misterius. Dia membuka-buka arsip digital tentang desa-desa kecil di Jawa Timur, mencari tahu soal adat istiadat, legenda, atau kejadian aneh yang mungkin ada hubungannya dengan benda pusaka. Dia juga ikut forum-forum sejarah lokal, mengetik kata kunci seperti patung kayu kuno, kutukan turun-temurun, warisan dari desa terpencil. Hasilnya seringkali nihil, atau cuma informasi umum. Banyak orang di forum yang menertawakan ide kutukan di zaman sekarang, tapi Ria tidak menyerah. Ingatannya tentang masa kecilnya di desa nenek buyut memang sangat samar, tapi dia ingat Tante Siti, kerabat jauh yang memberinya kabar duka. Ria memberanikan diri menelepon Tante Siti lagi, berharap dapat petunjuk. "Tante, maaf ganggu. Aku mau tanya soal nenek buyut dan benda pusaka yang kemarin dikirim." "Tante tahu apa-apa soal itu?" tanya Ria hati-hati, agar tidak terdengar terlalu panik. Suara Tante Siti di ujung telepon terdengar ragu, seperti ada rahasia besar yang sulit diucapkan. "Oh, itu memang benda pusaka keluarga, Ria. Dulu nenekmu itu sayang sekali sama benda itu. Tapi, dia nggak pernah cerita dari mana asalnya. Ada jeda cukup lama. Dulu nenek memang sempat tinggal di sebuah desa yang sangat terpencil, di kaki gunung sana. Namanya, Desa Kalisoka. Banyak cerita-cerita aneh di sana, Ria. Sebaiknya kamu jangan terlalu banyak tahu." Nada Tante Siti mengandung peringatan, seolah ada hal besar yang tersembunyi. Tapi bagi Ria, nama Desa Kalisoka itu seperti kepingan petunjuk pertama yang ia temukan. Dengan petunjuk baru itu, pencarian Ria jadi lebih fokus. Dia mengetik Desa Kalisoka di mesin pencari. Informasi yang muncul sangat sedikit, cuma desa kecil yang tidak begitu terkenal, tersembunyi di balik pegunungan. Tapi, ada beberapa artikel lama, dari majalah budaya atau blog-blog personal, yang menyebutkan tentang misteri Desa Kalisoka, atau legenda makam keramat di kaki gunung. Arif, meskipun kakinya masih digips,
juga ikut membantu. Dengan susah payah, dia membolak-balik buku-buku lama tentang adat dan mitos Indonesia yang dia pinjam dari perpustakaan digital. Dia mencari-cari pola ukiran patung, simbol-simbol kuno yang mungkin terkait. Pelan-pelan, kepingan informasi mulai tersusun, membentuk sebuah gambaran yang mengerikan dan hampir tidak masuk akal bagi nalar mereka. Mereka menemukan bahwa desa Kalisoka memang punya sebuah makam keramat kuno. Di sana dipercaya bersemayam arwah penjaga desa, seorang leluhur sakti yang dihormati sekaligus ditakuti penduduk. Patung kecil yang kini jadi benda pusaka mereka, ternyata adalah penjaga utama makam itu. Bukan patung biasa, tapi diyakini sebagai wadah tempat arwah penjaga bersemayam, sebuah benda sakral yang menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan gaib di desa itu. Legenda lokal yang mereka temukan dari berbagai sumber menceritakan, berpuluh-puluh tahun lalu, seorang wanita dari desa itu, tepatnya, Nenek Buyut Siti Rahayu, pernah melakukan perbuatan terlarang. Di suatu malam yang gelap, dia nekat mencuri benda pusaka itu dari tempat asalnya. Entah karena rakus, penasaran, atau ada dorongan aneh yang tak terkendali. Akibat perbuatannya, desa itu langsung dilanda banyak musibah, panen gagal, wabah penyakit, sampai kematian-kematian misterius. Warga desa percaya, siapa saja yang berani mengambil patung itu dari tempat asalnya, pasti akan membuat marah arwah penjaga. Dan kemarahan itu akan berujung pada kutukan yang diturunkan ke anak cucu si pencuri. Kutukan yang akan menghancurkan keharmonisan dan kehidupan mereka pelan-pelan, menghabiskan kebahagiaan dan kesehatan dari generasi ke generasi, sebagai balasan karena mengkhianati penjaga makam. Tangan Arif erat-erat. Jadi, nenek buyut kita yang mencurinya. Dan sekarang, kita yang harus tanggung kutukannya. Suaranya bergetar, Arif menatap istrinya, wajahnya juga pucat. Dia memandang benda pusaka itu di lemari pajangan, yang kini tak lagi terlihat seperti pajangan biasa, tapi seperti awal dari kehancuran yang mereka biarkan masuk ke rumah. Ini seperti tamparan keras bagi mereka, menyadari bahwa mereka kini terperangkap dalam masalah dari masa lalu, harus membayar kesalahan seorang leluhur yang bahkan tidak mereka kenal dekat. Semua keanehan, sakitnya, Rian, mimpi buruk Sinta, dan kecelakaan Arif, kini punya penjelasan yang mengerikan. Mereka sudah tidak bisa lagi mencari alasan masuk akal. Ini kenyataan, ini adalah kutukan. Malam itu, di rumah Pramono, tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Informasi yang mereka dapatkan dari internet dan Tante Siti tentang desa Kalisoka dan kutukan benda pusaka itu terus berputar-putar di kepala. Ria terus menyalahkan dirinya, merasa tak enak hati kepada Arif dan anak-anak. Arif mencoba tegar, tapi bayangan kecelakaan mobilnya masih menghantui. Rian masih bolak-balik demam, dan Sinta terus menggambar sosok mata merah di buku sketsanya. Keesokan paginya, setelah sarapan yang terasa hambar dan penuh ketegangan, Arif mengambil keputusan. Ia memang masih dalam pemulihan, kakinya masih digips, tapi ia tahu mereka tidak bisa berdiam diri. Kita harus pergi ke desa Kalisoka, kata Arif, suaranya mantap, mencoba meyakinkan Ria dan dirinya sendiri. Kita harus temui sesepuh di sana, cari tahu lebih banyak, dan cari cara untuk menghentikan ini. Ria menatap suaminya, antara takut dan lega. Takut menghadapi kenyataan di desa terpencil itu, tapi lega karena ada jalan keluar. Tapi, Mas, kakimu. Tidak apa-apa, Ria, kita pakai mobil, pelan-pelan saja. Ini satu-satunya cara, kan? Arif menoleh ke Rian dan Sinta. Kalian ikut? Ya, ini masalah keluarga kita. Rian, yang biasanya skeptis, kini hanya mengangguk pelan. Aku ikut, ya. Mungkin di sana ada obat untuk demamku ini. Sinta langsung memegang erat tangan ibunya, tatapan matanya penuh harapan. Kalau kutukannya bisa hilang, aku mau ikut. Perjalanan ke desa Kalisoka terasa sangat panjang dan menakutkan. Mereka menyewa mobil khusus yang bisa menampung kursi roda Arif, lalu menempuh perjalanan berjam-jam melewati jalanan berliku, menembus hutan pinus yang lebat, dan menyusuri jalanan yang makin lama makin sepi. Sinyal ponsel menghilang,
digantikan oleh suara serangga hutan dan desauan angin. Seolah-olah mereka sedang melangkah mundur ke masa lalu yang gelap, meninggalkan peradaban modern di belakang. Udara di sana terasa lebih dingin, lembab, dan berbau tanah basah, sangat berbeda dengan aroma perkotaan yang biasa mereka hirup. Setelah melewati jalan tanah berbatu dan jembatan kayu tua yang berderit, mereka akhirnya tiba di desa Kalisoka. Desa itu kecil, rumah-rumahnya masih dari kayu dan bambu, dikelilingi sawah dan hutan lebat. Warga desa menatap mereka dengan tatapan penasaran, tapi juga sedikit curiga. Arif mencoba bertanya kepada beberapa warga tentang sesepuh desa. Mereka diarahkan ke sebuah rumah kecil yang tampak paling tua, tersembunyi di balik pohon beringin raksasa. Di sana, mereka bertemu dengan seorang sesepuh desa yang bijaksana, bernama Mbah Karto. Tubuhnya renta, rambutnya memutih semua, tapi tatapan matanya tajam dan penuh wibawa. Ia duduk bersila di tikar pandan, di tengah ruangan yang remang-remang dengan aroma dupa yang menenangkan. Mbah Karto mendengarkan cerita mereka dengan tenang, tidak menunjukkan ekspresi terkejut sama sekali, seolah sudah tahu apa yang akan mereka sampaikan. Ria meletakkan benda pusaka kayu hitam itu di depannya, di atas kain batik yang sudah lusuh. Mbah Karto mengamati benda pusaka itu, lalu menatap keluarga Pramono satu persatu. "Kutukan ini sangat kuat," katanya pelan, suaranya serak namun jelas. "Ini datang dari arwah penjaga makam, yang murka karena benda pusakanya dicuri. Ia tidak akan pernah tenang selama benda ini tidak kembali ke tempat asalnya." Ia berhenti sejenak, menghela napas panjang. Arwah penjaga ini akan terus menghantui keturunan yang membawa patung itu, menyebabkan kehancuran dari dalam. Dimulai dari hal-hal kecil, lalu perlahan menggerogoti, mengambil kesehatan, ketenangan, dan bahkan nyawa, sebagai bentuk balas dendam. Sampai patung ini dikembalikan ke tempatnya dan ritual penebusan dosa dilakukan. Mbah Karto kemudian menjelaskan detail tentang benda pusaka itu. "Patung ini bukan sekadar patung, Nduk Ria. Ini adalah wadah spiritual, kunci keseimbangan antara alam nyata dan alam gaib di desa ini. Saat nenek buyutmu mengambilnya puluhan tahun lalu, dia tidak hanya mencuri benda fisik, tapi juga merusak keseimbangan." Arwah penjaga merasa dikhianati. Ria menunduk, air matanya menetes. "Jadi, benar semua yang kami baca, Mbah. Nenek buyut kami, dia yang memulai semua ini. Takdir sudah tertulis," sahut Mbah Karto. "Tapi kalian, para keturunannya, punya kesempatan untuk menghentikannya. Kalian harus melakukan ritual penebusan dosa." Namun, Mbah Karto langsung memperingatkan, "Ritual ini sangat berbahaya, Nak. Ada aturannya, tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun, jika tidak, kutukan itu tidak hanya gagal hilang, tapi justru akan semakin kuat dan melahap kalian semua." Ucapan terakhir Mbah Karto membuat Arif dan Ria saling pandang, cemas. Mbah Karto seolah membaca pikiran mereka. "Dan perlu kalian ketahui, arwah penjaga yang murka itu kini sudah mulai menguasai salah satu dari kalian," katanya, tatapannya beralih ke Sinta yang sedang memegang erat tangan ibunya. "Itu adalah tanda ia ingin lebih dari sekadar penebusan. Ia ingin balas dendam." Mendengar itu, Sinta langsung menoleh ke Mbah Karto, matanya membelalak ketakutan. Ia merasa tubuhnya merinding. Ria langsung memeluk Sinta erat, berusaha menenangkan putrinya yang gemetar. Ucapan Mbah Karto ini menumbuhkan ketakutan yang luar biasa di benak Arif dan Ria. Ini bukan lagi sekadar penyakit atau mimpi buruk. Ini adalah pertarungan nyata melawan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih tua dari mereka. Mereka harus membuat keputusan, dan pilihan itu bisa berarti segalanya bagi masa depan keluarga mereka. Setelah mendengar semua penjelasan Mbah Karto, suasana di rumah sesepuh itu jadi tegang sekali. Ketakutan campur putus asa jelas terlihat di wajah keluarga Pramono. Ria dan Arif sempat berdebat sengit. Ria khawatir kalau ritual itu malah membahayakan anak-anak, terutama Sinta yang sudah ditunjuk Mbah Karto. Arif juga takut, tapi dia merasa ini satu-satunya jalan. Mereka tidak bisa lagi lari dari masalah ini. "Kita harus coba, Ria," kata Arif,
Suaranya pelan tapi tegas, sambil memegang tangan istrinya. Kita tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, kutukan ini akan terus menghantui kita seumur hidup, bahkan mungkin membahayakan nyawa anak-anak. Rian, yang tadinya hanya diam, akhirnya angkat bicara. Matanya yang biasanya skeptis kini menunjukkan kepasrahan. Aku setuju, Bu. Kalau ini satu-satunya cara supaya demamku hilang dan Sinta nggak mimpi buruk lagi, kita harus lakukan. Sinta, yang masih gemetar di pelukan ibunya, mengangkat kepalanya. Matanya menatap Mbah Karto. Mbah, aku takut. Tapi kalau ini bisa menghentikan sosok hitam itu, aku siap. Melihat tekad anak-anaknya, Ria akhirnya mengangguk pasrah. Ada air mata di matanya, tapi juga secercah harapan. Baiklah, Mbah. Kami percaya Mbah. Kami akan lakukan ritual ini. Mbah Karto menghela napas panjang, wajahnya menunjukkan kesedihan dan tanggung jawab yang besar. Baiklah, kalau begitu, ritual harus dilakukan nanti malam, saat bulan purnama mencapai puncaknya, tepat di tengah makam keramat. Ada beberapa syarat yang harus kalian siapkan, dan ingat, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Mempersiapkan diri dengan bimbingan Mbah Karto dan beberapa warga desa yang dipercaya. Mereka membawa beberapa sesaji, bunga 7 rupa, kemenyan, dan air kendi, yang harus diletakkan di titik-titik tertentu di sekitar makam. Mbah Karto juga memberikan Arif sebuah kain putih dan semangkuk air kembang untuk Sinta, yang katanya untuk menolak bala. Suasana di desa makin terasa berat, seolah alam pun ikut menahan napas menunggu ritual nanti malam. Malam harinya, saat bulan purnama bersinar terang di langit gelap, keluarga Pramono kembali ke makam keramat di tengah hutan desa Kalisoka. Arif, dengan tongkat di tangan karena kakinya masih belum pulih benar, berjalan di depan, memimpin keluarganya. Ria di sampingnya, menggenggam erat tangan Sinta yang gemetar. Rian berjalan di belakang, wajahnya tegang tapi sorot matanya tajam mengawasi sekeliling. Mbah Karto dan beberapa sesepuh desa mengiringi mereka dari belakang. Suasana di makam sangat mencekam. Angin bertiup kencang, menderu melewati pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, menciptakan suara siulan menyeramkan. Kabut tipis menyelimuti area makam, membuat pandangan jadi remang-remang dan menambah kesan mistis. Bayangan-bayangan aneh seringkali melintas di sudut mata mereka, seolah-olah ada banyak entitas tak terlihat yang mengawasi setiap gerak-gerik. Aroma kemenyan yang dibakar Mbah Karto bercampur dengan bau tanah lembab dan bunga-bunga, menciptakan suasana yang semakin menusuk indera. Detak jantung mereka semua berpacu kencang, dipenuhi ketegangan dan ketakutan, menaburkan bunga, dan memercikkan air kendi. Sementara itu, Arif memegang benda pusaka kayu hitam itu, bersiap meletakkannya kembali ke posisinya semula di tengah makam, tepat di atas sebuah batu datar yang berlumut. Saat Arif hendak meletakkan benda pusaka itu, tiba-tiba, suara tawa yang bukan milik Sinta, tapi terdengar sangat asing dan mengerikan, menggema di tengah hutan. Sinta, yang sejak awal ritual terlihat pucat dan gemetaran, kini bergerak aneh. Matanya memerah dan kosong, seperti mata sosok hitam dalam mimpinya. Mulutnya membentuk seringai mengerikan yang mirip dengan ukiran di benda pusaka itu, merebut benda pusaka itu dari tangannya. Patung ini harus hancur. Aku harus bebas. Kalian tidak akan bisa menghentikanku. Arif kaget, tangannya gemetar. Sinta, putrinya sendiri, kini seperti orang asing. Ia berjuang keras mempertahankan benda pusaka itu. Sinta, sadarlah. Ini ayah. Jangan biarkan kutukan itu mengendalikanmu. Teriak Arif, wajahnya dipenuhi keringat dan ketakutan. Ria yang terjatuh langsung bangkit, menerjang Sinta dari belakang, mencoba memeluknya. Sinta, nak, lawan, ini ibu. Tapi kekuatan Sinta tak biasa, ia meronta dengan dahsyat, melawan kedua orang tuanya. Teriakan Sinta yang aneh itu bergema di gelapnya malam, diiringi bisikan-bisikan asing yang datang dari segala arah, seolah semakin banyak entitas gaib yang hadir untuk mencegah ritual sedang dikendalikan. Jangan sampai hancur. Rian, yang terpaku melihat adiknya kerasukan, tersentak. Dia melihat Arif kewalahan.
Dengan segenap keberaniannya, Rian berlari membantu Arif, menahan Sinta yang terus meronta. Kesempatan itu dimanfaatkan Arif. Dengan sisa tenaga yang ada, dan didorong oleh putus asa, ia meletakkan benda pusaka kayu hitam itu tepat di atas batu berlumut di tengah makam, di mana Mbah Karto sudah menyiapkan sesaji. Begitu benda pusaka itu menyentuh batu, cahaya redup kebiruan memancar dari dalamnya, lalu menghilang. Tubuh Sinta yang tadinya meronta dengan dahsyat, langsung ambruk tak sadarkan diri di pelukan Ria dan Rian. Suara bisikan di hutan perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Angin yang tadinya menderu kencang, kini hanya berdesir pelan. Seolah semua ketegangan di alam ikut lenyap bersamaan dengan berakhirnya ritual. Keluarga Pramono saling berpandangan, napas terengah-engah, tubuh penuh keringat dingin. Mereka berhasil, ritual itu berhasil, tapi mereka tahu, ini belum benar-benar berakhir. Begitu benda pusaka itu menyentuh batu dan cahaya kebiruan menghilang, suasana di makam keramat mendadak berubah. Keheningan yang sangat dalam menyelimuti hutan, seolah-olah semua makhluk malam menahan napas. Sinta, yang tadi begitu beringas, kini tergeletak tak sadarkan diri di pelukan Ria dan Rian. Wajahnya pucat, tapi seringai mengerikan yang tadi menghiasi bibirnya sudah lenyap, digantikan ekspresi lelah dan damai. Mbah Karto mendekat, mengamati benda pusaka yang kini teronggok di tempat asalnya. Ia menghela napas lega, sudah selesai, arwah penjaga sudah kembali ke tempatnya. Kutukan ini sudah terangkat. Ucapannya terdengar meyakinkan, namun ada nada hati-hati dalam suaranya. Arif, Ria, dan Rian menatap Sinta, lalu ke arah benda pusaka. Perjuangan tadi membuat mereka kelelahan fisik dan mental. Mereka membawa Sinta pulang ke rumah Mbah Karto untuk beristirahat. Sepanjang perjalanan pulang dari makam ke rumah Mbah Karto, tidak ada yang bicara. Hanya suara jangkrik dan langkah kaki yang terdengar. Pagi harinya, Sinta terbangun. Ia menatap Ria yang tertidur pulas di sampingnya. "Ibu," suaranya serak. Ria langsung terbangun, memeluk putrinya erat-erat. "Kamu baik-baik saja, Nak? Bagaimana perasaanmu?" Sinta mengernyit, mencoba mengingat. Aku tidak ingat apa-apa, Bu. Cuma ingat mimpi buruk yang sangat mengerikan. Ada sosok hitam itu lagi. Aku ketakutan sekali." Ia tidak ingat sedikit pun tentang kerasukannya, tentang suara tawa aneh itu, apalagi perjuangan orang tuanya. Kehilangan memori itu mungkin semacam perlindungan, tapi juga terasa hampa. Setelah memastikan Sinta benar-benar pulih, keluarga Pramono mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Mbah Karto dan warga desa. Mbah Karto hanya berpesan, jaga baik-baik keluarga kalian. Apa yang sudah terjadi, biarlah jadi pelajaran. Ada beberapa hal yang lebih baik tetap di tempatnya. Perjalanan pulang ke kota terasa berbeda. Mereka melewati jalan yang sama, tapi tidak lagi ada rasa takut atau teror yang menghantui. Namun, keheningan di mobil lebih dominan daripada obrolan. Pengalaman mengerikan itu telah mengubah mereka secara fundamental. Setibanya di rumah, suasana yang dulu hangat memang kembali perlahan. Rian tidak lagi demam misterius, dan nafsu makannya kembali normal. Sinta tidak lagi mengalami mimpi buruk dengan sosok hitam yang mengejarnya. Kecelakaan Arif juga perlahan pulih, kakinya sudah bisa digerakkan, meskipun masih harus terapi. Secara teknis, kutukan itu sudah tidak ada. Benda pusaka itu sudah kembali ke tempat asalnya. Tapi, kenangan akan semua kejadian itu, rasa takut yang pernah mereka alami, tidak begitu saja hilang. Keluarga Pramono kini sadar bahwa masa lalu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk memengaruhi masa kini, dan mereka harus membayar mahal atas perbuatan seorang leluhur yang bahkan tidak mereka kenal dengan baik. Ada ikatan baru yang terjalin dalam trauma bersama, tetapi juga ada luka emosional yang tak akan sembuh sepenuhnya. Rumah mereka memang kembali aman, tapi rasa damai yang dulu sempurna itu, kini sedikit ternoda. Mereka jadi lebih sering saling mengawasi, terutama Sinta. Setiap kali ada suara angin kencang atau lampu berkedip, mereka akan saling melirik cemas. Mereka tidak lagi takut, tapi lebih ke arah hati-hati. Terkadang, di tengah keheningan malam,
mereka masih mendengar bisikan samar seperti desauan angin. Bukan lagi bisikan jahat yang mengancam, tapi lebih seperti gema dari masa lalu, pengingat akan apa yang telah mereka alami. Sinta sendiri, meskipun tidak lagi mimpi buruk, terkadang terbangun dari tidur dengan rasa takut yang tak terjelaskan, merasa seperti ada yang mengawasinya dari sudut ruangan kamarnya. Ia seringkali merasa merinding tanpa sebab, seperti ada hembusan angin dingin yang lewat, padahal jendela tertutup. Itu membuat mereka bertanya-tanya, apakah kutukan itu benar-benar hilang sepenuhnya, atau hanya tertidur? Apakah ada sebagian kecil dari arwah penjaga yang masih tertinggal di rumah mereka, menjadi pengingat kekal akan harga sebuah warisan yang tidak diinginkan? Di ruang tamu, lemari pajangan kaca itu kini kosong di bagian tengah, tempat dulu benda pusaka itu bertahta. Kosong, tapi seolah ada lubang yang menganga, sebuah pengingat akan kekosongan dan kekacauan yang pernah dibawa oleh sebuah benda kecil. Mereka tahu, hidup mereka tidak akan pernah kembali ke kondisi sempurna seperti dulu. Mereka mungkin sudah memenangkan pertarungan, tapi bekas luka dari kutukan turunan itu akan tetap menjadi bagian dari kisah keluarga Pramono selamanya. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.